Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita bab 2, yaitu tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Di kelas 10 mungkin kita sudah pernah membahas bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa ataupun dalam rupa ion. Nah, hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang penyetaraan reaksi redoks. Penyetaraan reaksi redoks yang akan kita bahas ada dua, yaitu dengan metode bilangan oksidasi atau biloks, dan yang kedua yaitu dengan metode ion elektron. Untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang metode bilangan oksidasi, ya. Jadi prinsipnya pada metode bilangan oksidasi yaitu jumlah bertambahnya bilangan oksidasi dari reduktor itu sama dengan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator. Jadi jumlah naiknya itu sama dengan turunnya dari sebelum dan sesudah reaksi. Ya, oke. Akan tetapi untuk penyetaraannya kita akan lebih mudah jika senyawa tersebut dibuat dalam bentuk ion. Kenapa? Karena bila reaksi redoks itu sendiri berlangsung dalam larutan elektrolit. Karena itu hanya elektrolit kuat yang dituliskan sebagai ion-ion secara terpisah. Kemudian juga elektrolit lemah, zat padat, zat gas, dan non-elektrolit ditulis sebagai molekul yang tidak terionkan. Ingat ya, kalau dia lemah, kemudian padat, gas, dan non-elektrolit, dia dituliskan sebagai molekul yang tidak terionkan. Lanjut ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, tuliskan kerangka dasar reaksi. Nih, kerangka dasar reaksi yaitu reduktor dan hasil oksidasinya serta oksidator dan hasil reduksinya. Nah, ini contoh soalnya. MnO4- ditambahkan dengan H2C2O4 ditambah H+. H+ ini menunjukkan kondisinya asam menjadi Mn2+ ditambah CO2 ditambah H2O. Nah, sebagaimana ketentuan tadi bahwa yang dituliskan sebagai ion itu adalah larutan yang sifatnya elektrolit kuat. Yang mana? Dan terus ada lagi yang dikatakan di sini, kalau dia elektrolit lemah, zat padat, gas, dan non-elektrolit, maka dia dituliskan sebagai molekul ion yang tidak terionkan. Contoh di sini, MnO4 ini adalah ion. Kemudian H2C2O4 ini molekul atau asam yang kita kategorikan sebagai asam lemah. Kemudian Mn2+, kemudian CO2 berupa gas, H2O, ya. Nah, di sini kita menentukan yang mana yang merupakan oksidator, reduktor, hasil reduksi dan hasil oksidasi. Oksidator itu adalah zat yang mengalami mengalami apa? Dia mengalami reduksi. Sementara oksidator adalah zat yang mengalami oksidasi. Bagaimana biloksnya? Bilangan oksidasinya. Untuk oksidator karena dia mengalami reduksi, berarti dia bilangan oksidasinya turun. Sementara untuk reduktor karena dia mengalami oksidasi, maka bilangan oksidasinya naik. Nah, untuk tahu yang mana yang bilangan oksidasinya turun dan yang mana yang bilangan oksidasinya naik, maka kita harus menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur dalam senyawa tersebut. Misalnya MnO4, kita tahu O2 bilangan oksidasinya -2. -2 dikali 4 -8. -8 ditambah 7, maka bilangan oksidasinya di sini Mn adalah positif 7. H2C2O4. Oksigen -2. Kemudian H+1 sehingga didapatkan C positif 3. Mn bilangan oksidasi sama dengan muatannya +2. CO2 oksigen bilangan oksidasinya -2. -2 kali 2 -4 supaya 0 dapatlah -4. Nah, di sini terlihat bahwa Mn itu dari positif 7 Mn
dari positif 7 menjadi positif 2, dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Maka kita sebut dia sebagai oksidator, si MnO4. Sementara H2C2O4 di sini C dari positif 3 berubah menjadi positif 4. 3 ke 4 itu mengalami peningkatan. Karena itu dia disebut sebagai H2C2O4 ini disebut sebagai reduktor, yaitu suatu zat yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah menentukan bilangan oksidasi, sudah menuliskan kerangka reduktor, oksidator, kemudian hasil reduksi, hasil oksidasi, langkah yang kedua yaitu menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dengan memberikan koefisien yang sesuai. Biasanya sih yang kita beri koefisien adalah unsur-unsur selain hidrogen dan oksigen. Sekarang tadi kita tahu yang mengalami perubahan adalah Mn dan C kan? Berarti yang kita fokuskan di sini adalah Mn dan C. Lihat di sini. Mn sebelum reaksi itu bilangan oksidasinya positif 7, jumlahnya cuma 1. Setelah reaksinya juga jumlahnya 1. Berarti secara jumlah unsur Mn sudah setara. Kemudian C, karbon tadi plus 3 menjadi plus 4. Oh, berarti dia harus diperhatikan. Jumlah karbon sebelah kiri ada 2. Ini lihat dari indeksnya. Ada 2. Karena dia 2, maka ya sebelah kanan atau setelah reaksi harus 2 juga. Sementara di sini jumlah karbonnya baru 1. Karena itu kita tulis di sini diberi angka 2 sebagai koefisien penyetaraannya. Sehingga dia menjadi seperti ini. Oke, lanjut lagi. Kemudian langkah yang ketiga, menentukan jumlah penurunan bilangan oksidasi dan penurunan bilangan oksidasi. Ini pokoknya di sini supaya lebih mudah kita menghafalnya, cukup kita ingat menentukan jumlah PbO, perubahan bilangan oksidasi. Ya. Kita lihat di sini. Untuk mengetahui PbO, lihat ya bedanya di sini. Kalau mula-mula bilangan oksidasinya hanya untuk satu unsur. Seperti di sini C, itu untuk hanya satu C. Tetapi ketika kita setarakan menentukan jumlah perubahan bilangan oksidasinya, maka kita harus hitung keseluruhan. Sehingga kita lihat di sini ya. Bilangan oksidasi Mn itu plus 7 dikali 1 koefisiennya, berarti tetap 7. Di sini H2C2O4, si C tadi bilangan oksidasinya 3, karena C-nya ada 2 maka dia menjadi plus 6. Sementara Mn2+, Mn di sini koefisiennya 1, maka dia tetap positif 2. Sementara C karbon di sini 4, tapi ada koefisien 2, maka dia menjadi plus 8. Oke. Nah, di sini baru kita menentukan perubahan bilangan oksidasi. PbO di sini maksudnya berapa naik dan turunnya. Kita lihat ya di sini. Mn dari positif 7 menjadi positif 2. Berarti dia mengalami penurunan sebanyak 5 poin. Sementara C itu dari positif 6 menjadi positif 8. Dia mengalami peningkatan atau naik sebanyak 2. Karena di sini turunnya 5, di sini naiknya 2, supaya setara, yang turun 5 harus kita kalikan 2. Sementara yang naiknya 2 kita kalikan 5. Sehingga hasil akhirnya kita lihat di sini. Mn dikali 2. Jadi semua unsur yang mengalami perubahan itu kita kali 2. Mn di sini tadi koefisiennya 1, karena dikali 2 maka dia menjadi 2 MnO4. Mn yang di sini tadinya 1 dikali 2 menjadi 2 Mn2+. Selanjutnya yang dikali 5. Siapa yang dikali 5? Oh, yang dikali 5 itu adalah H2C2O4. Berarti dia diberi koefisien 5.
Selanjutnya lagi CO2 di koefisiennya diberi 5. Karena di sini sudah ada angka 2, maka dia menjadi 10 CO2. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang langkah berikutnya yaitu ini sudah. Langkah berikutnya yaitu langkah kelima, menyamakan muatan dengan menambah ion H+. Kita lihat sebelah kiri. Sebelah kiri MnO4 ini ada muatannya negatif 1, ini koefisiennya 2, berarti ini sebanyak min 2. Ini 5 tapi muatannya 0, berarti dia tetap 0. Sebelah kanan Mn ini koefisiennya 2, muatannya 2 positif, maka 2 dikali positif 2, hasilnya positif 4. Si CO2 memang 10 tapi tidak ada muatan, artinya dia bernilai 0. Kalau kita jumlahkan, sebelah kiri itu negatif 2, sebelah kanan itu positif 4. Persamaan reaksi dengan muatan setara yaitu kita hitung di sini. Negatif 2 dengan positif 4. Yang lebih banyak adalah positif 4 kan? Sementara yang lebih dikit adalah negatif 2 kan? Karena syaratnya harus ditambah ion H+, maka berapa selisih dari min 2 ke plus 4? Itu 6 kan? Positif 6 kan? Karena dia positif 6, maka kita beri H+ sebanyak 6. Sehingga reaksi menjadi seperti ini. Oke. Sudah sampai sini, masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu menyetarakan atom hidrogen dengan menambahkan molekul air. Kita lihat di sini. Sebelah kiri tadi semua jumlah airnya ada berapa ya? Jumlah untuk menyetarakan jumlah hidrogen, kita hitung total keseluruhan hidrogen sebelah kiri reaksi atau sebelah kanan dan reaksi sebelah kanan. Kalau kita lihat sebelah kiri 5 dikali 2 10 kan, ditambah 6 16, ada 16 hidrogennya. Sementara sebelah kanan di sini tidak ada hidrogen, di sini juga tidak ada hidrogen, artinya hidrogennya 0. Supaya dia setara, maka sebelah kanan atau sebelah yang kekurangan itu kita tambahkan H2O sebanyak jumlah kekurangan hidrogennya. Karena yang kita tambah adalah H2O, maka kita tambahkan setengah dari jumlah kekurangannya, koefisiennya. Di sini tadi 16, berarti hidrogen air yang kita tambahkan itu adalah sebanyak setengah dari 16, yaitu 8H2O. Kalau kita gambarkan, maaf, ini akan lebih mudah kalau ditulis di sini. Jadi 8H2O. Nah, karena semua unsur sudah disetarakan, maka di sini reaksi sudah setara. Sekarang kalau mau kita buktikan, mulai dari Mn ada 2, Mn ada 2. Hidrogen ada 16, sebelah kanan ada 16. Karbon sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada, sebelah kiri ada 2 kali 5 berarti 10, sebelah kanan ada 10. Oksigen sebelah kiri 2 kali 4 8, 8 ditambah 5 kali 4 20, 28. Sebelah kanan 10 kali 2 20 ditambah 8 kali 1 8, 28. Berarti reaksi telah setara.